Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di dalam Ad-Dawir, Syekh Ibnu Arabi berkata, manusia memiliki dua keadaan, lahiriah dan batiniah. Keadaan lahiriah berhubungan dengan dunia dalam totalitasnya, dan keadaan batiniah berhubungan dengan martabat ketuhanan dari uluhiyahnya. Maka manusia adalah universal di dalam realitas dan tanpa syarat, sebab ia bersifat menerima bagi seluruh wujud, entah abadi ataupun sementara. Namun wujud lain selain dia bukanlah penerima bagi seluruh wujud, sebab wujud khusus alam tidaklah bersifat penerima bagi uluhiyahnya, dan Allah bukanlah penerima bagi penghambaan. Malahan seluruh alam adalah hamba, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tunggal dan abadi. Allah tidak dapat dicirikan dengan apa yang bertentangan dengan sifat uluhiyahnya, sebagaimana alam tidak dapat dicirikan dengan apa yang bertentangan dengan kesementaraan dan penghambaan. Sehingga manusia adalah pemilik dua hubungan yang sempurna. Sebuah hubungan melaluinya dia memasuki derajat ketuhanan dari uluhiyah, dan sebuah hubungan dengannya dia memasuki derajat kosmos, sehingga dia disebut hamba di dalam acuan akan wujudnya yang menjadi sasaran pewahyuan. Dan jika ia tidak demikian, maka dia seperti alam, dan dia disebut Tuhan di dalam acuan kekhalifahannya, bentuknya dan bentuk sebaik-baiknya bentuk. Dengan alasan tersebut, manusia memiliki aspek rububiyah. Melaluinya dia menyesuaikan dengan Allah, dan sebuah aspek ubudiyah bersesuaian dengan ciptaan. Dia menjadikannya seorang khalifah, dan dalam cara yang sama dia menjadikannya keturunannya yang sempurna. Namun khalifah terhebat hanya milik insan kamil, dan dengan demikian, karena makna Adam memiliki dua aspek, rububiyah dan ubudiyah, tak satu pun makhluk di dunia telah mengaku rububiyah bagi dirinya kecuali manusia, disebabkan kekuatan apa yang dia miliki dan penguasaan sifat rububiyah dan kualitas aktif daripada wajibul wujud. Namun ketika melihat dalam dirinya sendiri, tetapi Allah belum membuka mata batin spiritualnya, dia tidak akan mengerti bahwa mereka adalah sifat Allah yang terpantulkan di dalam cermin kesiapannya atau isti'dad. Dan dia membayangkan bahwa mereka adalah milik dirinya secara pribadi. Karena itu dia mengakui rububiyah dan uluhiyah seperti Fir'aun. Dan dalam cara yang sama, tak seorang pun di dunia bergabung makom ubudiyah di dalam dirinya sendiri. Hal itu disebabkan ketika dia melihat sifat-sifat tersebut dan kualitas di tempat lain, dan dia membayangkan bahwa mereka adalah milik mereka secara pribadi. Dia mengakui ubudiyahnya kepada mereka seperti mereka yang menyembah makhluk. Karena sifat ketuhanan di dalam potensi penerimaan mereka seperti hidup, berilmu, dan yang bersesuaian belum teraktualisasikan. Dalam cara yang sama, tak satu pun lebih rendah daripada dia dalam ubudiyahnya, atau melalui alasan wujudnya yang dicirikan oleh sifat penghambaan. Manusia adalah cermin dengan dua sisi. Pada satu sisi adalah sifat rububiyah dan penghambaan yang terpantulkan ketika kamu memandang pada sifat rububiyah. Dia lebih besar daripada seluruh wujud, dan ketika kamu memperhatikan ubudiyahnya, dia lebih rendah dan lebih tidak penting daripada seluruh makhluk. Jika aku temukan sifatmu dalam diriku, Allah melarang seseorang mesti lebih hebat dari aku. Namun ketika pandanganku jatuh kepada keadaanku sendiri, di dalam dua dunia tiada seorang pun yang lebih buruk daripada aku. Jika kalian telah menyimak video sebelumnya, kalian akan paham apa yang dimaksud dengan manusia. Lihatlah keagungannya yang telah ia peroleh melalui Asmaul Husna atau menjadi tercirikan oleh mereka, dan fakta bahwa mereka mencarinya untuk menjadi tempat sempurna tajalli dan tempat manifestasi mereka yang paling menyeluruh
dan meliputi. Untuk menyimak video sebelumnya, silahkan simak linknya di deskripsi. Melalui pencarian mereka akan Dia dan kebutuhan mereka akan wujudnya, kita akan paham keagungannya dan kemuliaannya. Sebab keagungan dan kemuliaan yang dicari hanyalah kepanjangan daripada keagungan dan kemuliaan Sang Pencari, dan dalam cara yang sama melalui penampakannya kepada mereka, atau melalui nama-nama tersebut dan eksistensi Dia melalui mereka. Meskipun di dalam esensinya Dia bukanlah maujud, insya Allah kita akan dipahamkan kerendahannya, sebab tiada yang lebih rendah daripada sesuatu yang tunduk kepada hukum ketiadaan dan untuk berdiri di dalam kebutuhan kepada yang lain demi wujud seseorang. Untuk itu fahamilah. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.